Febriansyah Naila sebagai moderator. Saya Nabila Falia Zahra. Aku Raffi Faisal. Saya Halwana Belarada. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang macam-macam PMS. PMS disebabkan oleh peradangan, PMS disebabkan oleh erosi. Macam-macam PMS yang akan dibacakan oleh Nabila. Yang pertama yaitu HPF. Pengertiannya, pneumokokovirus atau HPF adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi di permukaan bakteri atau menyebabkan kanker serok. Yang kedua, kondisi yang dapat menyebabkan infeksi virus HIV. Yang pertama, sering terjadi pasangan seksual. Kedua, memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Serta gejalanya yaitu Apa? Panco, Pak. lengan dan jangsangan. Yang kedua yaitu epididymitis. Epididymitis adalah peradangan pada epididymitis disebabkan oleh infeksi bakteri. Kondisi ini ditandai dengan pembekuan buah zakar. Yang ketiga yaitu HIV. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel TDA. Dan yang hepatitis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema bacillus. Gejala umumnya yaitu luka pada kulit, terutama di sekitar alat kelamin. Kedua, gejala mirip. Beraskan suaranya. Penyakit lain seperti kerusakan jantung, beraskan nih. Kita sambung. Berikutnya ada herpes genitalis, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Virus ini dapat menyebabkan luka atau lupu pada alat kelamin. Gejala herpes genitalis yang pertama, luka lupu di area kelamin. Yang kedua, rasa nyeri. 3, gatal. 4, sakit kepala. 5, pembengkakan kelenjar getah bening. Herpes genitalis tidak dapat disembuhkan tetapi dapat diobati dengan cara yang pertama, mempercepat proses penyembuhan luka saat tanda dan gejala pertama kali timbul. Yang kedua, mengurangi derajat keparahan dan durasi dari kesusahan. Berikutnya mengurangi menimbulkan kemungkinan untuk menularkan virus. Berikutnya ada kandidat genital. Kandidat genital adalah infeksi jamur vagina yang menyerang organ intim wanita. Infeksi ini berawal dari vagina, tetapi biasanya kita menyebabkan gejala vagina atau vulva. Penyebabnya itu konsumsi obat antibiotik dalam jangka panjang.
perubahan hormon saat hamil atau menyusui, penurunan kadar estrogen saat menopause, diabetes pada kadar gula darah yang terlalu tinggi. Jadi gimana memang saya PMS disebabkan oleh erosi akan dibacakan oleh Mikel. Selanjutnya ada PMS yang disebabkan oleh erosi, yaitu penyakit menular seksual atau PMS seperti herpes dan sifilis dapat menyebarkan erosi serviks. Erosi serviks adalah kondisi ketika sel-sel di bagian luar serviks digantikan oleh sel-sel dari bagian dalam serviks. Gejala erosi serviks diantaranya keputihan yang banyak, pendarahan setelah berhubungan seksual, dan bercak darah yang tidak normal. Cara pengobatan erosi serviks tergantung pada penyebabnya. Jika erosi serviks disebabkan oleh infeksi atau penyakit menular seksual, dokter bisa memberikan antibiotik. PMS disebabkan oleh peradangan. Penyakit menular seksual yang menyebabkan peradangan bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, atau parasit. Beberapa jenis PMS dapat menyebabkan peradangan pada organ tubuh tertentu seperti hati, leher, rahim, dan saluran urin. Berikut beberapa jenis PMS yang dapat menyebabkan peradangan. 1. Hepatitis, yaitu infeksi virus hepatitis yang menyebabkan peradangan pada hati. 2. Sifilis, yang menyebabkan luka pada area kelamin dan mulut. Dan ketiga, chlamydia, yaitu yang dapat menyerang leher, rahim pada wanita dan saluran urin pada pria. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami. Kami persilakan kepada kelompok 1 bertanya kepada kelompok kami. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Saya ada yang materi kelompok 1 yang bertanya, mengapa wanita rentan terkena infeksi menular seksual? Dan pertanyaan kedua yaitu, apakah seseorang bisa terkena lebih dari satu infeksi menular dalam satu waktu? Jadi apakah dia bisa terkena 2 penyakit sekaligus dalam satu waktu? Terima kasih. Setelah kami akan mendiskusikan kepada Kenapa wanita lebih rentan terkena infeksi menular seksual atau IMS dibandingkan pria? Karena beberapa faktor diantaranya. Yang pertama yaitu anatomi tubuh. Organ seksual wanita lebih lembab dan memiliki area vulva yang lebih lebar sehingga infeksi lebih mudah masuk. Yang kedua yaitu permukaan yang kontak dengan vagina lebih luas. Selama hubungan seksual, permukaan vagina yang kontak dengan sperma lebih luas dibandingkan dengan penis. Yang ketiga yaitu gejala yang jarang muncul, di mana gejala penyakit kelamin seperti chlamydia dan gonorrhea dapat wanita cenderung tidak terlihat dibandingkan dengan pria. Yang keempat yaitu risiko komplikasi kesehatan, di mana penyakit menular seksual yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi kesehatan seperti penyakit radang pinggul, kemandulan, dan kehamilan ektopik. Yang terakhir yaitu risiko tertular HPV. Wanita berisiko tertular HPV untuk human papillomavirus yang dapat menyebabkan kanker serviks. Jadi itulah beberapa faktor yang menyebabkan perempuan lebih rentan terkena HIV. Pertanyaan kedua, bisakah seseorang terkena 2 penyakit kelamin sekaligus? Jawabannya bisa. Karena sebagai contoh, beberapa contoh penyakit kelamin yang dapat menginfeksi 2 sekaligus seperti chlamydia dan gonorrhea. Penyakit kelamin yang bisa menyerang sekaligus adalah chlamydia dan gonorrhea. Kedua penyakit ini paling umum dan bisa menyerang pada kelamin sekaligus ditemukan dari data yang dirilis oleh Virginia. Selain itu, perempuan lebih banyak yang menderita 2 penyakit kelamin sekaligus. Kedua penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhea. Biasanya kedua penyakit ini bisa diobati dengan antibiotik saja jika telah dideteksi sejak dini. Apakah kelompok 1 menerima jawaban dari kami? kelompok 1. Iya. Nah, baiklah. Selanjutnya yaitu kritik dan evaluasi kepada kelompok 3 di perbuatan. Baik, tanpa terlalu lama, yang pertama tulisannya terlalu kecil secara kelompok.
Dan secara pribadi untuk Mikel, pembahasannya terlalu bertele-tele, kata-kata tidak lancar, suara terlalu kecil dan bahasa terlalu jorok. Terima kasih. Makasih lah, Be. Kata-kata tadi? Sudah. Siapkan kata-kata. Kalau Uci sama Ci? Kelompok A. Pesannya dari hal sederhana, dari hal kotor atau hal sederhana seperti dari seks bebas yang dilakukan setiap orang. Ada berbagai penyakit yang ditimbulkan atau dampak dari perbuatan dia sendiri yang seperti yang telah tertera seperti ini. Jadi pesan saya, manusia hebat adalah manusia yang mampu menahan hawa nafsunya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.